Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak bertemu secara langsung karena pandemi. Baiklah, pada hari ini akan dilaksanakan diskusi kelompok mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Kasus Kekerasan Guru Pukuli Siswa di Depan Ratusan Anak Didiknya. Adapun dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Dr. Hajah Syamsida MPD, dan pemateri saya sendiri Minarti Ulancayani dengan NIM 20020850214. Adapun agenda atau topik utama dalam presentasi ini, yang pertama, kronologi kasus kekerasan fisik guru dan peserta didik di sekolah. Yang kedua, teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan guru dan peserta didik di sekolah. Yang ketiga, peraturan pemerintah terhadap kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di sekolah. Yang kelima, solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan fisik di sekolah tersebut. Adapun peristiwa kasus kekerasan guru di sekolah, salah satunya yaitu sebuah kasus kekerasan guru pukuli siswa di depan ratusan anak didiknya. Seorang guru yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA Bekasi yang bernama Pak Idianto, ia dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini dilakukan setelah sang guru kedapatan memukul kedua anak didiknya di hadapan ratusan siswa lainnya. Pak Idianto memukul kedua muridnya karena terlambat dan tidak memakai lengkap atribut sekolah. Sementara yang menyaksikan kejadian tersebut adalah 172 siswa lainnya yang turut terlambat masuk sekolah. Kesalahan Pak Idianto karena tidak menghukum siswa lainnya yang ikut terlambat, tetapi hanya menghukum kedua murid yang tidak memakai lengkap atribut sekolah. Maka dari itu, pihak sekolah memutuskan penonaktifan Pak Idianto karena kekerasan terhadap siswa tersebut, meski kita tahu karena kesalahan murid tersebut yang tidak mematuhi peraturan sekolah sehingga Pak Idianto memukul siswa tersebut. Tetapi penonaktifan Pak Idianto, banyak siswa yang tidak setuju gurunya dikeluarkan lantaran gurunya sangat baik. Cuman karena dia emosi dan ingin murid lainnya bisa disiplin dan mematuhi tata tertib sekolah pada waktu itu, sehingga dia tidak sadar melakukan hal di luar kendalinya. Meski demikian, surat keterangan penonaktifan Pak Idianto keluar dan sang guru hendak pergi, para murid menangisi kepergiannya. Bahkan para siswa melakukan aksi unjuk rasa lantaran tidak rela Pak Idianto tidak mengajar lagi. Salah satu anak didik Pak Idianto menyebut gurunya sebenarnya adalah sosok yang sangat baik. Pak Idi itu sebenarnya sangat baik, cuman gara-gara satu kesalahan dia cuma tegas biar kita disiplin, biar kita tertib, papar salah satu siswa SMA di Bekasi yang tidak diketahui namanya. Itu sebuah pemukulan karena kesalahan kita sendiri. Kita sudah telat, padahal kita sudah dikasih akses mudah, kita sudah masuk di zona C supaya kita datang lebih awal, ucap salah satu murid Pak Idianto. Adapun teori yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan guru dengan peserta didik, yaitu teori yang pertama, teori kontrol sosial, di mana perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan di delikvensi dengan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Di antara kenakalan para remaja dikatakan sebagai deviasi primer, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan, yaitu tergolong yang pertama deviasi secara periodik atau jarang-jarang, yang kedua dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang dilihat, yang ketiga si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, yang keempat pada dasarnya hal yang dilakukan itu wajib dipandang sebagai divisi oleh yang berwajib.
Adapun teori yang kedua yaitu teori asosiasi diferensial. Maksud dari teori ini, Sutherland menghipotensikan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari meliputi tidak hanya teknik-teknik kejahatan sesungguhnya, namun motif dengan dorongan, sikap, dan rasional yang nyaman memuaskan bagi dilakukan perbuatan antisosial. Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa yang pertama, perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya yang dipelajari. Yang kedua, perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Yang ketiga, mempelajari atau perilaku kriminal termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan, pemukulan, dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar. Yang keempat, seorang menjadi delinkuan karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaatinya. Adapun teori yang ketiga yaitu teori radikal, di mana dalam buku The New Criminology para kriminal Marxik dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah. Hubungan kasus kekerasan pemukulan tersebut berhubungan dengan teori ini dikarenakan konflik dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kasus tersebut berhubungan dengan kejahatan. Adapun peraturan pemerintah terhadap kasus kekerasan yang terjadi di sekolah itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20D yang menyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 6 ayat 1 huruf F yang menyatakan bahwa hubungan guru dan peserta didik, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penetralan, kekerasan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 yang menyatakan anak di dalam dan di luar sekolah wajib dilindungi atau ditindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di sekolah yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi murid atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri murid. Yang kedua, perspektif yang krusial dalam menilai murid. Bagaimanapun juga setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepas dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan murid yang dianggap melanggar batas. Apa yang terlihat di permukaan merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyikan di baliknya. Yang penting bukan sebatas menangani tindakan murid yang terlihat, tetapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan atau sikap murid. Yang ketiga, adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif. Yang keempat, adanya tekanan kerja target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi,
prestasi yang harus dicapai murid didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar. Yang kelima, pola authoritarian masih umum dilakukan atau digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figur otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah atau dari guru ke murid. Adapun solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan di sekolah terhadap peristiwa kasus kekerasan guru pukul siswa di depan ratusan anak didiknya. Adapun salah satu solusinya yang pertama menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah tersebut. Yang kedua, mendorong atau mengembangkan humaniasi pendidikan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan berkolerasi dengan tindakan anak. Yang keempat, terus-menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka. Yang kelima, bukan murid saja yang membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan atau penguatan atau membimbing untuk menemukan jalur keluar yang terbaik. Kesimpulannya, Pak Idianto serta guru dapat membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik dan membina murid tanpa adanya kekerasan, serta murid bisa menyadari kesalahannya sehingga kesalahan yang dilakukan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidik sehingga murid juga tidak melakukan kesalahan dan mematuhi peraturan di sekolah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.